Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, di bulan puasa ini, kita melanjutkan pembahasan kita, ngaji bareng kita, yaitu kitab Tuhfatus Saniyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai nun yang merupakan alamat rofa. Ini bertempat di af'alul khamsah. Mungkin sebelumnya kita ulangi terlebih dahulu. Jadi dalam bahasa Arab itu setiap kata itu ber-i'rab ya, walaupun nggak semua kata. Jadi ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kalau mu'rab berarti kata tersebut itu akhirnya ikut bisa berubah-ubah. Ada yang nanti ber-i'rab rafa, ada yang ber-i'rab nasab, ada yang ber-i'rab jar, dan juga ada yang ber-i'rab jazm. Nah, ada 4 i'rab jadi. Keempat i'rab tersebut nanti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya ini dinamakan sebagai amil ya, dinamakan sebagai amil. Misal satu kata kok i'rabnya adalah jar, itu ada yang menyebabkan. Suatu kata i'rabnya adalah nasab, ada yang menyebabkan. Suatu kata i'rabnya rafa, itu ada yang menyebabkan. Seperti contoh yang ada di depan kita ini, semua i'rabnya adalah rafa, itu juga ada yang menyebabkan. Nah, kita ulangi terlebih dahulu, ulang di pembahasan sebelumnya. Di i'rab rafa itu memiliki 4 tanda. Ada yang dhammah, kemudian ada yang wawu, ada yang alif, dan juga ada yang berupa nun. Untuk yang dhammah ini bertempat di 4 tempat. Ada yang di isim mufrad, ada yang jamak taksir, ada yang di jamak muannats salim, ada yang di fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan sesuatu. Nah, untuk isim mufrad contohnya adalah ja'a zaidun warrajulu wa fatimatu wal muslimu. Nah, ini alamat rofaknya adalah menggunakan dhammah karena untuk zaidun, kemudian ar-rajul, al-fatimah, dan al-muslim ini adalah isim mufrad. Telah datang siapa zaidun, zaid, war-rajulu, dan seorang laki-laki, wa fatimah, dan fatimah, wal muslimu, dan seorang muslim. Zaid seorang laki-laki, Fatimah, dan seorang muslim telah datang. Nah, ini i'rabnya adalah rafa. Kenapa kok rafa? Karena ada ja'a, yang mana ja'a ini adalah fi'il atau kata kerja itu membutuhkan pelaku, membutuhkan fa'il. Nah, zaitun itu adalah fa'il, sehingga fa'il itu secara konsep, terus secara aturan, secara kaidah itu adalah isim yang dibaca rafa. Artinya semua fa'il itu pasti rafa. Jadi juga untuk yang kedua jamak taksir, contohnya ar-rijalu ini juga rafa karena menjadi fa'il, karena menjadi pelaku dari ja'a telah datang siapa ar-rijalu, beberapa laki-laki. Nah, ini alamat rafanya ini menggunakan dhammah. Begitu juga untuk yang wawu, yang jamak muannats salim juga sama, ja'al fatimatu wal muslimatu. Dan di fi'il mudhari contohnya yansuru zaidun, ini yansuru roknya itu juga menggunakan dhammah. Kemudian untuk jamak mudzakkar salim contohnya ja'al muslimuna. Untuk jamak mudzakkar salim alamat rafanya menggunakan wawu, ja'al muslimuna itu ada wawunya di sini. Dan juga untuk asmaul khamsah contohnya ja'a Abu Hurairah wa akhuka. Abu Hurairah ini wawunya memakai wawu ya, alamat rafanya memakai wawu, akhuka juga memakai wawu.
Untuk isim tasniyah ini memakai alif, contohnya ja'a zaidani wa muslimatani, memakai alif. Kemudian untuk yang terakhir, alamat rofa yang terakhir yaitu nun. Ini kita akan bahas pada siang hari ini. Nun bertempat pada nun menjadi alamat rofa ini bertempat di satu tempat, yaitu di af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu apa? Af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari yang mengikut pada wazan ini, wazan yang ada 5. Af'al itu artinya beberapa fi'il, khamsah itu artinya 5. Beberapa fi'il yang ada 5. Jadi sudah tertentu hanya di 5 fi'il mudhari. 5 fi'il mudhari ini yang mengikut kepada wazan yaf'alani, kemudian taf'alani, kemudian yaf'aluna, kemudian taf'aluna, kemudian taf'alina. Seperti di sini ada yang suroni, tang suroni, kemudian yang suruna, kemudian tang suruna, dan tuhibbina. Ini mengikut pada wazan seperti ini. Dalam arti nanti belakang itu ada alif nun, depan pakai ya, depan memakai ta, belakang memakai alif nun. Depan memakai ya, belakang tambah wawu nun. Depan memakai ta, belakang ditambah wawu dan nun. Belakang memakai ta, belakang ditambah ya dan nun. Itu dalam arti ya nanti ada penambahan di belakangnya seperti ini, dan juga depannya ada yang memakai ya dan ada yang memakai ta. Bismillahirrahmanirrahim. Niabatul nuni anit domati, penggantian nun dari doma. Qala wa amanunu fatakunu alamat lirofi fil fi'il mudhari. Qala beliau musnif Jarumiyah berkata, wa amanun adapun nun ini fatakunu alamatan merupakan alamat atau menjadi alamat, menjadi tanda lirofi bagi i'rab rofa fil fi'il mudhari, di fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang itatashola bihi domiru tasniyatin, ketika domir tasniyah itu bertemu atau menyambung dengan fi'il mudhari tersebut. Nah, domir tasniyah ini adalah domir yang nanti memakai alif. Jadi fi'il mudhari ketemu dengan alif. Au domiru jamin, atau bertemu dengan domir jamak. Domir jamak itu memakai wawu. Au domirul mu'annasatil mukhotobati, atau domir mu'annas mukhotobah ini memakai ya belakangnya. Kalau ini memakai alif, ini memakai alif, ini memakai wawu, ini memakai ya. Jadi nanti semisal ada fi'il mudhari itu kan wazannya yaf'ulu atau taf'ulu, ya terserah. Dalam arti nanti ikut sesuai harusnya pakai apa. Nah, ini aslinya kan fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari tidak bertemu dengan sesuatu. Ini untuk ketika rofa ini memakai domah ya, memakai domah. Alamatnya memakai domah seperti pembahasan domah itu ada di fi'il mudhari lam yattasil bi akhiri syai'un, fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan sesuatu. Kemudian ini ada yang bertemu dengan sesuatu, di sini bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak, ya muannas mukhatabah. Berarti bertemu dengan alif berarti gimana? Ya tambah alif saja. Nah, tambah alif atau wawu atau ya. Nanti alamat rofanya berubah, yang semula memakai domah menjadi memakai nun ya, memakai nun. Wa aqulu, dan saya berkata, aku nunu alamatan, nun ini merupakan alamat atau menjadi alamat ala anal kalimata, atas sesungguhnya kalimat alati ya fiha marfu'atun, yang mana kalimat tersebut dibaca rofa ini fi maudhi'in wahidin, di satu tempat. Artinya nun itu
menjadi tanda kalau kalimat tersebut dibaca rofa di satu tempat. Wahwal fi'lul mudhari, yaitu tempat tersebut yaitu berada di fi'il mudhari al-musnadu ila alifil lisnaini, yang disandarkan kepada alif tasniyah, alif yang menunjukkan makna ganda. Wilis nata ini atau alif yang menunjukkan makna ganda ini sama, cuma untuk laki-laki untuk perempuan gitu. Alif yang menunjukkan makna ganda, awil musnadu atau di fi'il mudhari yang disandarkan ila wawi jama'ati dzukuri, kepada wawu jamak yang menunjukkan laki-laki. Ada wawunya fi'il mudhari, kemudian tambah wawu. Wawu itu untuk menunjukkan jamak mudzakkar, jamak yang laki-laki. Awil musnadu ila ya'il mu'annasatil mukhatabati, atau di fi'il mudhari yang disandarkan kepada ya mu'annas mukhatabah. Mu'annas itu artinya perempuan, mukhatabah itu artinya yang dikhitobi, yang diajak bicara. Perempuan yang diajak bicara. Jadi kamu perempuan satu orang, ya. Kalau ini bisa mereka laki-laki atau bisa kalian semua laki-laki. Kalau ini bisa intinya untuk dua orang. Bisa kamu dua orang atau kalian berdua, ya, kalian berdua atau mereka berdua, kok bisa. Mungkin nanti tambah lagi. Ini di sini langsung dicontohkan. Baik, kita lanjutkan lagi. Amal musnadu illa alif ini, adapun fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari yang disandarkan kepada alif yang menunjukkan mana dua. Ini seperti fanahu asrotikoni yusafironi gutan, seperti ucapan asrotikoni yusafironi gutan. Ini fokusnya di yusafironi. Asrotikoni, dua sahabat, adalah yusafironi, bepergian siapa asrotikoni, gutan di hari esok. Ini di yusafironi. Jadi yusafironi ini asalnya adalah yusafiru, ya. Asalnya adalah, mana saya? Nah, aslinya itu adalah yusafiru. Yusafiru itu ya fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan sesuatu. Kemudian di sini amal musnadu ila alif lisnain, ini di fi'il mudhari yang disandarkan kepada alif tasniyah. Sandarkan kepada alif tasniyah, di sini ada alifnya, yusafiru tambah alif, ya. Ketika fi'il mudhari kok ditambah alif, nanti ketika rofa itu ada nunnya, yang semula yusafiru menjadi yusafi roni, ya. Ini ro-nya diganti menjadi alif untuk munasabah, kemudian nunnya di kasrah menjadi yusafironi. Yusafironi, mereka berdua bepergian. Aswatikoni, dua sahabat, yusafironi, mereka berdua bepergian, hutan di hari esok. Tuh, makanya alif jadi alif di sini menunjukkan makna dua, ya. Aswatikoni, dua sahabat, yusafironi artinya adalah mereka berdua bepergian, ghodan di hari esok. Ghodan artinya hari esok. Itu tambah alif. Alif berarti itu menunjukkan makna ganda. Wa nahwu antuma tusafironi ghodan. Ini juga di sini antuma, kalian berdua, adalah tusafironi, kalian berdua bepergian, ghodan di hari esok. Ini juga ada alifnya. Tusafironi di sini ini artinya adalah kalian berdua bepergian. Antuma juga maknanya adalah kalian berdua.
Antuma adapun kalian berdua adalah tusafironi, kalian berdua bepergian ghadan di hari esok. Nah, ini ada alifnya. Fi'il mudhari ketika bertemu dengan alif tasniyah, alif yang menunjukkan makna ganda, ini nanti ketika rofa adalah ada nunnya. Alamat rofanya adalah nun, seperti di sini. Begitu juga di sini, juga di sini. Nah, itu ditambah nun ketika rofa. Nah, bedanya antara yusafironi di sini dan tusafironi di sini adalah untuk yusafironi di sini ini memakai ya, untuk di sini memakai ta. Kalau yang di sini untuk yang ghaib artinya orang ketiga. Kalau di sini untuk yang orang kedua atau mukhatab ya. Kalau di sini mereka berdua bepergian, kalau ini kamu berdua atau kalian berdua bepergian. Nah, ini kalau kalian berdua itu kan berarti orang kedua. Kalau mereka berdua itu berarti orang ketiga. Orang ketiga itu maksudnya yang tidak diajak bicara, artinya orang yang dibicarakan. Faqauluna yusafironi, ucapan kita yang berupa yusafironi, wakada tusafironi, begitu juga tusafironi. Ini yusafironi dan tusafironi. Ini adalah fi'il mudhari'un, fi'il mudhari' ya. Keduanya adalah fi'il mudhari'. Kalau kita tasrif safaro yusafiru ya. Yusafiru tanpa alif. Marfu'un yang dibaca rofa. Kenapa kok dibaca rofa? Ini juga alasannya. Litajarutihi minan nasibi wal jazm, karena tersepikannya fi'il mudhari' tersebut dari amil yang menasubkan dan amil yang menjazmkan. Wa alamatu rafihi subutun nun. Alamat rafanya ini adalah ditetapkannya nun. Jadi ada nunnya di sini. Kalau nanti ketika nasab dan jazm, nanti nunnya itu dibuang ya. Wa aliful isnaini fa'ilun, alif tasniyah di sini ini adalah fa'il, menjadi fa'il. Itu safironi adalah fi'il, fi'il itu pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya itu ada ya, yang alif itu. Alif itu adalah fa'ilnya. Mabniun ala sukuni fi mahali rof'in, yang mabni sukun di mahal rofa. Maka ra'aita anal fi'il mudhari'a, dan kamu telah melihat anal fi'il mudhari'a, sesungguhnya fi'il mudhari' al musnad yang disandarkan ila alif isnaini, disandarkan kepada alif tasniyah, nikot yakunu mabdu'an bil ya'i, terkadang diawali dengan ya, seperti di sini yusafironi ini diawali dengan ya. Litilalati alal ghaibah ya. Ini untuk menunjukkan ghaibah orang yang dibicarakan, artinya orang ketiga. Orang pertama itu saya, orang kedua itu kamu, orang ketiga itu dia, mereka. Itu orang ketiga. Kama fil misalil awali, seperti yang ada di contoh yang pertama, yang di sini ini yusafironi. Untuk ya di sini menunjukkan makna ghaib orang ketiga. Orang ketiga ya bisa dia, mereka, itu orang ketiga. Maka diakunu mabdu'an bita'i ya, terkadang juga bisa diawali dengan tak ya. Litilalati alal khitobi, untuk menunjukkan makna khitab. Khitab itu orang yang diajak bicara, dalam arti orang kedua. Seperti antuma tusafironi, antuma kalian berdua adalah tusafironi, kalian berdua bepergian ghadan di hari esok. Itu orang kedua. Kama fil misalisani, seperti yang ada di contoh yang kedua yang di sini. Jadi untuk alif tasniyah depannya itu ada yang diawali ya, ada yang diawali ta. Kalau yang diawali ya itu berarti untuk menunjukkan ghaib, yang ta itu untuk menunjukkan khitab, orang yang diajak bicara. Kalau ya itu orang yang dibicarakan, kalau ta itu orang yang diajak bicara. Walaupun sebenarnya ta itu juga ada yang untuk ghaibah, itu juga ada ya. Dua tambahan aja, berarti untuk ta itu juga ada yang ghaibah. Tinggal kita buka di tasrifnya nanti. Buka di tasrifnya. Wa amal musnadu, ini sudah di alif isnaini untuk laki-laki, kemudian yang setelahnya juga isnaitaini. Wa amal musnadu ila alif isnataini,
fi'il mudhari yang disandarkan kepada alif isnataini, alif tasniyah. Cuma di sini ini untuk perempuan. Ini fanahul hindani tusafironi ghuddan. Contohnya adalah al-hindani, dua hindun, tusafironi, mereka berdua bepergian ghuddan di hari esok. Oh ya, ini untuk perempuannya. Ini tusafironi, ini memakai tak ini juga menunjukkan makna ghaibah, orang ketiga. Al-hindani, dua hindun adalah tusafironi, mereka berdua bepergian ghuddan di hari esok. Walahu antuma ya hindani tusafironi ghuddan. Dan juga seperti antuma, kalian berdua ya hindani, wahai dua hindun, adalah tusafironi, kalian berdua bepergian ghuddan di hari esok. Fatusafironi, untuk fatusafironi film misal ini di contoh di dua contoh, yaitu tusafironi di sini dan tusafironi di sini. Ini adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari'. Keduanya adalah fi'il mudhari'. Marfu'un yang dibaca rofa karena tersampaikan dari amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan. Disebutin nun dengan ditetapkannya nun. Kalau semisal ada alif isnataini, nanti ditambah nun ketika rofa. Kalau ketika nasab nanti dibuang, ketika jazm juga dibuang. Wal alifu, dan alifnya ini adalah fa'ilun, adalah fa'il mabniun ala sukuni, yang mabni mabni sukun. Maaf, fa'ilnya ini mabni sukun fi mahali rofin, di mahal rofa karena menjadi fa'il. Wa minhu ta'lamu, dan dari keterangan tersebut ta'lamu, kamu tahu, anal fi'al mudhari'a, sungguhnya fi'il mudhari' al-musnad yang disandarkan ila alif isnata ini, disandarkan kepada alif yang menunjukkan arti dua untuk perempuan di sini. Inilah yakunu mabdu'an illa bitai. Tidak ada apa fi'il mudhari' yang musnad ila alif isnata ini adalah mabdu'an diawali kecuali ila bitai, kecuali dengan menggunakan ta. Artinya fi'il mudhari' yang disandarkan kepada alif yang menunjukkan makna ganda perempuan, ganda putri, ini hanya diawali dengan ta ya, baik nanti yang ghaib atau yang mukhatab, yang orang ketiga atau orang yang kedua, ini kedua-duanya diawali dengan ta semua. Sawaun akana ghaiban, baik nanti litilalati ala ta'nisil fa'il, untuk menunjukkan perempuannya fa'il, perempuannya pelaku. Baik nanti ghaib, orang ketiga, kalau misalil awal seperti contoh yang pertama, amkana hadiran, atau hadir mukhataban. Hadir mukhatab artinya orang kedua, orang yang diajak bicara yang hadir. Kalau misal di sana seperti di contoh yang kedua. Nah, ini sama-sama memakai ta. Wa amal musnadu ila wawil jama'ati, adapun nanti fi'il mudhari yang disandarkan kepada wawu jama'ah, wawu yang menunjukkan makna jama' laki-laki, fanahur rijalul mukhlisuna humul ladina yaqumuna biwajibihim. Arijalu, adapun beberapa laki-laki, al-mukhlisuna yang ikhlas semua, hum itu adalah ar-rijal, alladzina yang yakumuna, yang mana mereka kan wajibihim, dengan perkara wajibnya ar-rijal, perkara wajibnya mereka semua. Ini yakumuna nanti. Wa nahwa antum, dan contoh antum, kalian semua, ya kaum, wahai kaum, adalah takumuna, orang-orang yang mendirikan biwajibikun, terhadap perkara wajib kalian semua. Ini takumuna dan yakumuna. Fayakumuna, lafadz yakumuna di sini, wa misluhu takumuna, begitu juga takumuna di sini. Ini adalah fi'il mudhari'un, fi'il mudhari' marfu'un yang dibaca rofa, fi'il mudhari' yang dibaca rofa. Wa alamatu rafi'i subutun nuni, alamat rofanya ini adalah menetapkan nun di sini karena bertemu dengan wawu jamak. Yakumu, aslinya yakumu, bertemu wawu, jadi yakumu. Kemudian karena bertemu dengan wawu nanti ditambah nun ketika rofa. Alamat rofi sebutun nun, alamat rofanya ini adalah ditetapkannya ta, wa nun, ditetapkannya nun,
Wawul jamaati dan wawu jamaah ini adalah fa'ilun menjadi fa'il, wawunya ini menjadi fa'il. Mabniun ala sukuni fi mahali rafin, yang mana fa'ilnya itu yang berupa wawu ini mabni sukun di mahal rafa. Wa minhu ta'lamu, dan dari keterangan tersebut ta'lamu kamu tahu anal fi'al mudhari al musnada ila hadhil wawi, sungguhnya fi'il mudhari yang disandarkan kepada wawu ini, wawu yang menunjukkan mana jamak, ini kot yakunu mabdu'an bil ya'i, terkadang ya diawali dengan ya, seperti di ini yakumuna, litilalati alal ghaibah, untuk menunjukkan orang ketiga. Jadi artinya mereka semua. Jadi bukan kalian semua, tapi mereka semua. Kama fil misalil awali, seperti yang ada di contoh yang pertama di sini. Waqad yakunu mabdu'an bitai, terkadang juga diawali dengan ta di sini, takumuna. Litilalati alal khitabi, untuk menunjukkan makna khitab. Khitab itu orang yang diajak bicara, orang kedua. Jadi artinya di sini adalah kalian semua. Kalau ini mereka semua, ini kalian semua. Kan beda, mereka semua sama kalian semua. Kalau mereka itu ya nggak diajak bicara, tapi yang dibicarakan orang yang dibicarakan. Kalau ini orang yang diajak bicara. Kalau misal lisani, seperti di contoh yang kedua. Jadi nanti kita dalam menulis bahasa Arab, menulis fi'il mudhari, begitu juga nanti fi'il mati, itu menggunakan menggunakan pola yang berbeda-beda ya. Tergantung orang ini orang yang diajak bicara atau orang ketiga atau orang pertama, itu nanti beda-beda. Seperti ini, orang yang ghaib, orang ketiga ini memakai ya, orang yang diajak bicara memakai ta. Ini ketika bertemu dengan wawu jamak. Wawu jamak ini berarti menunjukkan mana jamak, mana banyak, laki-laki. Kemudian di depannya itu juga pakai ta, ada yang pakai ya. Kalau yang pakai ya itu berarti yang ghaib, orang ketiga. Kalau yang memakai ta itu berarti orang yang kedua. Jadi macam-macam, ada banyak. Sama seperti sebelumnya, ini untuk alif ya. Untuk alifnya itu ada yang diawali dengan ta, ada yang diawali dengan ta. Nah ini juga, kalau ini untuk menunjukkan ghaib, ini untuk menunjukkan mukhatab. Ini sama-sama depannya adalah ta. Untuk yang sebelumnya, ini bertemu alif juga, ada yang memakai ya, ada yang memakai ta. Ya ini untuk menunjukkan ghaib, ta ini untuk menunjukkan mukhatab. Jadi dihafalkan semuanya, kalau pengen bisa ya dihafalkan. Kalau cuma sekedar mendengarkan, semisal itu ya masih kurang. Jadi dari sini kita tahu, oh ini ternyata perlu atau penting dan harus dihafalkan. Wa amal musnadu ilayya ilmu an-nasatil mukhatabati, adapun fi'il mudhari yang disandarkan kepada ya mu'annas mukhatabah. Mu'annas itu artinya perempuan, mukhatabah itu artinya yang diajak bicara, orang kedua. Jadi satu orang perempuan yang diajak bicara, berarti kamu perempuan satu orang. Nah, fi'il mudhari yang disandarkan kepada ya, nanti memakai ya mu'annas mukhatabah ini seperti anti, kamu perempuan satu orang, ya Hindu, wahai Hindu, adalah ta'rifina, kamu mengetahui, kamunya ini perempuan satu orang ya, kamu mengetahui wajibaka, terhadap perkara wajib kamu, terhadap apa yang diwajibkan bagi kamu. Yani ta'rifina ini adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' aslinya ta'rifu, kemudian pengen menunjukkan makna perempuan satu orang yang diajak bicara, tambahi ya, kemudian juga ditambahin nun karena rofa. Adalah fi'il mudhari' marfu'un yang dibaca rofa. Ini fi'il mudhari' yang dibaca rofa. Nah, saya ulangi. Wa amal musnadu ilayya ilmu anasatil muqaddabati, adapun fi'il mudhari' yang disandarkan kepada ya mu'annas muqaddabah ini seperti anti, kamu perempuan satu orang ya. Ini juga beda. Anti itu kamu perempuan satu orang. Kalau laki-laki bukan anti tapi anta ya. Anti kamu perempuan satu orang. Anta itu kamu laki-laki satu orang. Antum ma itu kalian berdua. Antum kalian semua laki-laki, atau ada perempuannya satu juga nggak apa-apa. Antunna itu kalian semua perempuan semua. Itu beda-beda ya. Ada anta, ada anti. Kalau anti itu kamu perempuan satu orang, kalau anta itu
kamu laki-laki satu orang. Jadi kalau kita manggil perempuan satu orang, anti ya, anti. Kamu perempuan satu orang. Kalau laki-laki, anta. Kamu laki-laki satu orang. Anti, kamu perempuan satu orang, ya Hindu, hai Hindu. Jadi Hindu itu nama perempuan. Hindun namanya Hindun. Ya Hindun, kamu ta'rifina, kamu perempuan satu orang mengetahui wajibaka terhadap perkara wajib kamu, maaf wajib bagi ya. Kafnya itu juga kasrah karena perempuan. Anti ya Hindu ta'rifina wajibaki. Ini kafnya juga kasrah. Jadi kalau kafnya fathah itu untuk laki-laki satu orang, kalau kafnya kasrah untuk perempuan satu orang. Wajibaka, wajibaki, wajibakum itu beda-beda ya. Kalau wajibaka berarti perkara wajib kamu laki-laki satu orang. Kalau wajibaki baru perkara wajib kamu perempuan satu orang. Nah ini karena perempuan Hindun, ini pakai anti, ini pakai ta'rifina, ini pakai ki. Ya. Anti, adapun kamu perempuan satu orang ya Hindu wahai Hindun, adalah ta'rifina, kamu perempuan satu orang mengetahui wajibaka terhadap perkara wajib kamu perempuan satu orang. Nah itu dihafalin ya. Ta'rifina ini adalah fi'il mudhari marfu'un yang dibaca rafa, wa alamatu rafihi sebetulnya alamat rafanya adalah menetapkan nun dengan adanya nun di sini. Ketika fi'il mudhari bertemu ya muannas mukhatabah seperti di sini dan di sini, ini nanti alamat rafanya adalah dengan adanya nun. Kalau nanti nasab atau jazm itu nanti dibuang nunnya. Wa ya'ul mu'annasatil mukhatabatu fa'ilun. Kemudian untuk ya mu'annas mukhatabahnya ini adalah ya-nya ini adalah fa'il. Mabniun ala sukuni fi mahali rafin. Yang mabni sukun di mahal rafa. Ya ini fa'il. Kemudian ya-nya ini mabni sukun. Ya-nya sukun, mahalnya adalah rafa. Wala yakunul fi'lul musnadu ila hadhil ya'i, dan tidak ada al-fi'lul musnadu fi'il mudhari yang disandarkan ila hadhil ya'i kepada ya ini adalah ila mabdu'an kecuali di awali bitai dengan menggunakan ta. Jadi untuk fi'il mudhari yang bertemu dengan ya muannas mukhatabah ini hanya diawali awalnya itu hanya berupa ta. Jadi nggak ada yang berupa ya atau berupa nun atau berupa hamzah, hanya berupa ta. Ketika kalau ada fi'il mudhari bertemu dengan ya muannas mukhatabah ini awalnya ini hanya berupa ta, nggak ada yang berupa ya atau yang lainnya. Wahia, nah untuk ta ini adalah dalatun ala ta'nisil fa'ili, menunjukkan makna ta'nisil fa'il, makna perempuannya fa'il. Nah, fa'ilnya kan perempuan, pelakunya adalah perempuan, Hindun itu perempuan. Fatalah khosolaka anal musnada ila alif yakun mabdu'an bitta'i au bil ya'i. Kemudian untuk ringkasannya, sungguhnya fi'il mudhari yang disandarkan kepada alif yang depan tadi, entah itu alif yang menunjukkan makna ganda laki-laki atau ganda putra atau ganda putri ya. Ini fi'il mudhari yang disandarkan kepada alif ini bisa diawali dengan ta, juga bisa diawali dengan ya. Wal musnada ilal wawi kadzalika yakunu mabdu'an bitta'i au bil ya'i. Untuk fi'il mudhari yang disandarkan kepada wawu ya sama kadzalika, begitu juga sama seperti alif. Yakunu mabdu'an bitta, bisa diawali dengan ta au bil ya'i, atau bisa diawali juga dengan ya. Wal musnada ilal ya'i, untuk fi'il mudhari yang disandarkan kepada ya muannas mukhatabah, inilah yakunu mabdu'an illa bitta'i, hanya diawali dengan tak, seperti pembahasan yang telah dijelaskan tadi. Wa misaluha, untuk contohnya adalah yakumani watakumani wa yakumuna watakumuna watakumina. Ini contoh-contohnya. Yakumani ini ketemu alif, ini depannya memakai ya. Takumani ini bertemu alif. Jadi aslinya ini sebenarnya awalnya adalah yakumu ya. Yakumu bertemu alif di sini menjadi yakumani. Bertemu
takumuna. Bertemu wawu juga menjadi takumuna. Bertemu ya menjadi takumina. Jadi aslinya adalah yakumu ya. Yakumu. Kemudian ketemu alif tasniyah atau wawu jama atau ya muannas mukhatabah. Nah, untuk fiil mudhari yang bertemu dengan alif tasniyah ya, wawu jama, kemudian ya muannas mukhatabah, tusama dan dinamakan bahadil amsilati, contoh-contoh ini dinamakan sebagai af'alul khamsati, dinamakan sebagai af'alul khamsah. Nah, inilah yang dinamakan sebagai af'alul khamsah. Jadi di surumiyah itu disebutkan fil fi'il mudhari idza tasala bihi dhamirut tasniyati au dhamirul jam'i au dhamirul muannatsatil mukhatabah. Il mudhari yang bertemu dengan dhamir tasniyah, alif tasniyah atau wawu jama, bertemu dengan wawu jama atau ya muannas mukhatabah ya. Itu kata lainnya adalah af'alul khamsah. Bertemu dengan alif tasniyah, wawu jama, ya muannas mukhatabah. Ini juga dinamakan sebagai af'alul khamsah. Namanya af'alul khamsah, nama lainnya. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Ini pembahasan kita sudah selesai di siang hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Pembahasan mengenai af'alul khamsah. Silakan. Nah, ini di sini ada as'ilah ya. Coba kita garap, kita coba jawab as'ilah di sini. Fi kam maudi'in takunun nunu alamatan ala raf'il kalimati. Fi kam maudi'in, di berapa tempat takunun nunu. Nun ini menjadi alamatan, menjadi tanda ala raf'il kalimati, atas terbaca rofaknya suatu kalimat. Nah, mungkin ada yang bisa jawab di sini. Nun menjadi alamat rofa ini di berapa tempat? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Jadi kalau kita simak ya, sebenarnya bisa menjawab semuanya, bisa dijawab. Pak, ada yang bisa jawab? Fikam mautiin takunun nunu alamatan ala raf'il kalimati. Di beberapa tempat nun menjadi alamat, menjadi tanda atas terbaca rofaknya satu kalimat. Berapa tanda? Berapa? Silakan. Ada yang bisa jawab? Aduh, gak sering jawab itu. Ustaz. Ya, jawabannya itu satu ya, hanya di fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tasniyah, wawu jama atau ya muannas mukhatabah, atau hanya bertemu di satu tempat, yaitu di af'alul khamsah. Kemudian yang nomor 2, bimata yubda'ul fi'lul mudhari'u al-musnadu ila alifil isnaini wa ala ayu syai'in tatulul huruful mabdu'u biha. Yang nomor 2 adalah bimata, dengan apa yubda'u diawali apa al-fi'lul mudhari'u fi'il mudhari' al-musnad yang disandarkan ila alifil isnaini kepada alif isnain. Fi'il mudhari' yang disandarkan kepada alif isnain ini diawali dengan apa? Nah, kalau kita simak tadi, fi'il mudhari' yang disandarkan kepada alif isnain ini diawali dengan ya dan ta, bisa diawali dengan ya dan ta. Kemudian soal selanjutnya, wa ala ayyi syai'in, menunjukkan sesuatu apa? Ala ayyi syai'in tadulul hurfu al-mabdu'u biha. Intinya huruf tersebut itu menunjukkan apa? Huruf yang diawali di fi'il mudhari' tersebut ini menunjukkan atas apa? Kemudian dijawab, tadi jawabannya kan ada dua, ada yang diawali dengan ya, ada yang diawali dengan ta. Yang diawali dengan ya ini untuk menunjukkan litilalati alal ghaibah, untuk menunjukkan makna ghaibah atau orang ketiga, berarti mereka berdua. Kemudian untuk yang ta itu untuk menunjukkan litilalati alal khitab, menunjukkan orang kedua. Kemudian yang nomor 3, bimata yubda'ul fi'lul mudhari'ul musnadu lil wawi.
awil ya'i. Nomor 3, dengan apa yubda'u diawali, bimada dengan apa yubda'u diawali apa al-fi'lul mudhari fil mudhari al-musnadi yang disandarkan lil wawi kepada wawu, awil ya'i atau kepada ya. Fi'il mudhari yang disandarkan kepada wawu ini diawali dengan apa, dan atau fi'il mudhari yang disandarkan kepada ya ini diawali dengan apa. Nah, kalau kita simak untuk yang wawu ini bisa diawali dengan apa tadi, dengan ya dan juga dengan tak juga sama ya. Bisa diawali dengan ya dan juga bisa diawali dengan tak. Kalau yang ya itu untuk menunjukkan ghaibah atau orang ketiga, yang tak itu untuk menunjukkan makna khitab atau orang yang diajak bicara atau orang kedua. Kemudian yang ya itu hanya diawali dengan tak. Nah, taknya di situ untuk menunjukkan taknis, untuk menunjukkan perempuannya pelaku, perempuannya fa'il. Kemudian yang nomor 4, masil bimisalaini likulli minal fi'lil mudhari'il musnadi ilal alif wa ilal wawi wa ilal ya'i. Kemudian yang nomor 4, masil berilah contoh bimisalaini dengan 2 contoh likulin pada setiap satu minal fi'lil mudhari dari fi'il mudhari al musnadi ilal alif yang disandarkan pada alif, wa ilal wawi dan kepada wawu, wa ilal ya'i dan kepada ya. Di sini kita disuruh memberikan contoh fi'il mudhari yang disandarkan kepada alif, disandarkan kepada wawu dan disandarkan kepada ya. Nah, tinggal kita buat saja contohnya. Nah, contohnya adalah yang disandarkan kepada apa yang pertama tadi ya. Yang disandarkan kepada alif, ini contohnya adalah yakumu, kemudian tambah alif yakumani. Ini yang pakai ta, kemudian yang pakai ta ya tinggal ganti aja ya. Jadi taku ya takumani ya takumani. Takumani, kalau yakumani itu mereka berdua sedang berdiri. Kalau takumani kalian berdua sedang berdiri. Ini untuk yang wawu. Kemudian untuk yang wawu contohnya adalah yakumu tambah wawu dan nun. Untuk yang depannya tak ya tinggal ganti tak, taku muna. Ini kalau yakumuna itu mereka kalian kalau ya itu wibah ya. Wibah itu orang ketiga, berarti mereka semua sedang berdiri. Mereka semua sedang berdiri kalau memakai ya. Kalau memakai ta itu berarti kalian semua sedang berdiri. Kalian semua sedang berdiri. Kalau ini mereka semua, kalau ini kalian semua. Ya itu bedanya ya di bawah dan tak di atas. Kalau tak di atas itu mereka semua, kalau ya di bawah itu mereka semua. Itu ada bedanya. Nah, kemudian untuk yang terakhir yang ya, semisal fi'il mudhari yang bertemu dengan ya, yang disandarkan kepada ya, contohnya laku mu ditambah ya, kemudian alamat rafa'nya pakai nun. Nah, untuk yang disandarkan kepada ya, ini depannya nggak ada yang memakai ya, tapi depannya memakai ta, jadi hanya satu ya. Jadi takumina. Kalau takumina itu artinya adalah kamu perempuan satu orang sedang berdiri. Jadi kalau mengatakan kamu sedang berdiri atau kamu akan berdiri, ini yang memakai takumina. Cuma takumina untuk menunjukkan kamu perempuan satu orang.
Di orang yang kita ajak bicara itu memang satu orang, kemudian memang perempuan. Takumina, kamu sedang berdiri. Tapi kamunya orang yang diajak bicara ini ya satu orang dan perempuan. Ini memakai ya. Kalau yang laki-laki ya tinggal takumu gitu doang. Takumu, kamu laki-laki satu orang sedang berdiri. Ini untuk laki-lakinya, untuk perempuannya ya takumina, kamu perempuan satu orang sedang berdiri. Itu bisa kita buka-buka lagi di pembahasan sorofnya, di pembahasan tasrifnya. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini. Silakan, ada yang ditanyakan. Nomor 5, mahyal af'alul khamsa. Apakah itu af'alul khamsa? Af'alul khamsa itu adalah fi'il mudhari yang disandarkan kepada alif tasniyah, wawu jamak, dan ya mu'annas mukhatabah. Dah gitu doang. Atau fi'il mudhari yang mengikut kepada wazan yaf'ulani, taf'ulani, yaf'uluna, taf'uluna, wa taf'alina. Itu namanya af'alul khamsah. Ada yang ditanyakan dari sini mungkin? Tidak ada? Kalau tidak ada mungkin dicukupkan dahulu. Kalau mungkin timbul pertanyaan bisa ditanyakan di grup atau chat ke saya juga nggak apa-apa. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.